Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak lain tujuannya adalah agar kita sendiri terhindar dari dosa-dosa ini, dosa-dosa besar ini. Karena kalau dosa-dosa yang kita melakukannya dosa-dosa kecil, tentu perkaranya masih lebih ringan. Lain halnya dengan dosa-dosa besar yang membinasakan. Dan tujuannya juga adalah agar kita ingatkan keluarga kita agar terjauhkan dari dosa-dosa besar tersebut. Demikian juga orang-orang di sekitar kita. Karena dosa-dosa besar ini sangat banyak terjadi di masyarakat ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Kita lanjutkan Al-Kabira As-Sabi'atu wa Sittun. Dosa besar yang ke-67. Al-mutaffif fi waznihi wa kailihi. Al-mutaffif yaitu seorang yang mengurangi takaran dengan takaran yang sedikit. Tidak dikatakan tafsif kecuali dikurangi cuma sedikit, tidak banyak. Karena kalau banyak ketahuan. Sehingga orang yang melakukan ini dia berdusta kepada pembelinya ya. Kenapa? Karena yang dia kurangi sedikit sehingga tidak kelihatan. Makanya disebut dengan at-tasfif. Misalnya pada wazan maksudnya berat. Seperti 10 kilo ternyata 9 kilo 8 ons misalnya. Atau 9 kilo 9 ons. Kalau dikurangi 1 ons tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Orang pun tidak sadar kalau ternyata dikurangi 1 ons. Atau dalam kail. Kail adalah takaran. Yang harusnya 10 liter mungkin jadi 9,9 liter. Ya. Jadi yang dia kurangi cuma sedikit. Dan sehingga masyarakat atau pihak pembeli tidak ngerti. Ternyata mengurangi sedikit ini dosa besar. Ini dosa besar. Karena ada sisi penipuan, sisi pengkhianatan ya. Dan tidak ketahuan dan merugikan masyarakat ya. Adapun kalau besar-besaran tentunya ketahuan ya. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Wail, celaka bagi orang-orang yang melakukan tasfif, yang mengurangi takaran timbangan dengan kadar yang sedikit. Wailun, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan wailun artinya doa ancaman celaka. Ada yang mengatakan wailun adalah nama lembah di neraka Jahannam. Di neraka itu ada gunung, ada lembah ya. Dalam ayat Allah mengatakan sanurhiquhu sa'uda. Kami akan menyiksanya dengan suruh memanjat. Di neraka ada orang disiksa dengan apa? Memanjat. Dan di neraka ada lembah, seorang disiksa dengan dilempar di lembah. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan wailun artinya lembah di neraka. Artinya dia akan dilemparkan dalam lembah di neraka jika melakukan tasfif, mengurangi takaran. Kata Allah, siapa mereka ini? Al-mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli barang dari orang lain, mereka ingin takarannya dipenuhi, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kalau beli 10 liter, 100 liter, 100 liter. Tidak mau dikurangi sedikit pun. Akan tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jual baik dalam takaran atau timbangan, yukhsirun, mereka kurangi. Tapi sedikit enggak banyak. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka menyangka atau meyakini bahwasanya mereka bakalan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat?
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Kenapa disebut dengan Yaumul Qiyamah? Karena diambil dari qiyam. Qiyam artinya berdiri. Manusia ketika di padang mahsyar enggak ada yang duduk, semuanya apa? Berdiri. Berdiri menanti kedatangan Allah dalam kondisi matahari sangat dekat 1 mil, panas yang amat terik, dan mereka berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Yaumul Qiyamah, hari di mana manusia berdiri. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan tasfif ini, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, tidak lain dia berani melakukan hal tersebut kecuali karena imannya kepada hari kiamat kurang. Seandainya dia yakin dengan adanya hari kiamat, seandainya dia yakin dia akan diberdirikan pada hari kiamat kelak di hari yang sangat dahsyat, dia pasti tidak berani melakukan tasfif meskipun hanya sedikit. Kemudian Imam Dhahabi berkata, wa dzalika dharbun minas sariqah wal khiyanah wa akil mali bil batil. Kenapa termasuk dosa besar? Kata Imam Dhahabi, perbuatan tasfif, mengurangi takaran dengan sedikit ini adalah bentuk dari pencurian, mencuri harta pembeli. Ya, mencuri harta pembeli karena pembeli bayar ternyata tidak ada yang dijual, dikurangi, ya. Dan termasuk bentuk sikap khianat, ya, karena orang menyangka, orang tertipu. Disangka kita penjualnya disangka menjual dengan kadar yang tepat, ternyata dikurangi. Dan termasuk aklil malil bil batil, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini kata Imam Dhahabi, pandangan dia. Ini benar, seperti mencuri, dan ini bentuk pengkhianatan dan makan harta dengan cara yang tidak benar. Bila kalau orang rampas, orang tahu memang ini dirampas. Tapi kalau tasfif tidak ketahuan. Tidak ketahuan. Ini banyak prakteknya di masyarakat, banyak ya. Seperti apa? Seperti misalnya yang jualan gas, ya. Jualan gas. Ya. Saya tidak menuduh ya. Ini cerita pengalaman orang ya. Mungkin banyak penjual gas yang jujur. Bukan semua penjual gas ya, tapi ada yang menjual gas, ditulisnya 3 kilo di tabungnya. Ternyata prakteknya cuma diisi 2,8 atau 2,7. Dan itu benar terjadi karena ada penjual gas yang langsung cerita ke saya, akhirnya dia tidak jadi jualan gas lagi. Ceritanya panjang, tapi intinya demikian. Ini demikian. Tulisannya 3 kilogram. Masyarakat yang beli tahu itu 3 kilogram. Ya, mereka juga nggak pernah pulang nimbang ya. Pokoknya beli percaya aja. Ternyata isinya 2,7 atau 2,8 kilogram. Ini contoh. Ini banyak loh, bukan sedikit lagi, banyak. Atau sebagian orang yang jualan di pom bensin ya. Jangan tersinggung ya. Kalau yang jujur nggak usah tersinggung ya. Yang nggak jujur ya silakan. Tapi kalau yang jujur nggak usah tersinggung. Saya tidak nuduh orang banyak yang jujur. Tapi kita cerita tentang orang yang tidak jujur. Yang sudah di setel aturannya kalau si bensin nanti pasti terkurang sedikit. Entah gimana caranya. Orang pembeli tidak sadar. Ini tinggal beli saja, tinggal bayar. Tahu-tahu loh. Kadang-kadang kita begitu. Kita beli biasanya harga sekian sudah full. Ini kok nggak full. Ini ada apa ini? Tapi ya kita nggak mungkin nuduh juga ya. Nggak mungkin mengeceknya. Tapi kita sudah ngerasa ini ada penipuannya. Tapi ya sudahlah. Nanti hitung-hitungannya totalannya di akhirat ya. Tapi intinya ini contoh. Ya, menjual barang dengan dikurangi takarannya. Atau orang jualan di pasar ya. Jualan di pasar ya. Timbelnya yang 1 kilo ternyata tidak sampai apa? 1 kilo. Ya, mungkin dipahat-pahat sedikit. Jadi gitu. Biasanya dia taruh dulu terus. Nanti kalau ada barang baru dia tidak lepas seimbang dulu ya. Selalu ditaruh timbelnya, nanti taruh barang baru kemudian diimbangkan. Intinya banyaklah orang-orang cara menjual dengan berbohong kepada orang lain. Dan ini masalah bukan masalah sepele, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala pernah mengadab satu kaum gara-gara mengurangi takaran dan timbangan, yaitu kaum Syuaib. Kaum Syuaib yaitu negeri Madian, kaum Syuaib alaihi salam. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Allah mengatakan wailun, celaka. Ya.
Apa dunia, untung sedikit. Kemudian dimakan atau dibuat foya-foya. Itu selesai. Orang-orang yang begini, yang mengurangi takaran bukan orang, kadang-kadang bukan orang nggak punya ya. Orang udah punya, cuma tamak ya. Masalahnya kalau dia misalnya bohong di pom bensin, yang beli bensin berapa orang tiap hari? Dia nanti masalah di hari kiamat pula dengan banyak orang. Yang jual gas dikurangi, yang beli gas dari dia tiap hari berapa? Banyak orang. Repot. Mending daripada antum jualan, terus antum harus bohongi masyarakat, nggak usah jualan. Nggak usah jualan. Kalau supplier memberi peraturan harus jualnya segini dikurangi, nggak usah jualan. Banyak sumber rezeki yang lain. Ustaz, saya nggak bisa. Ada supplier mempersyaratkan harus isinya 2,8, nggak boleh 3 kilogram. Nah, bohongi masyarakat. Tabungnya ditulis 2,8, jangan tulis 3. Jujur. Tulis saja di Jalan Baru 2,8. Jangan tulis 3 kilogram. Apa masalahnya? Masyarakat tidak harga naik. Tapi kamu tulis 3 kilogram isinya 2,8, ini tafsir. Tafsir. Jangan dianggap sepele. Wailun. Kata Allah apa? Celaka. Baik. Sini ada penjual gas. Insya Allah jujur, nggak ada masalah ya. Kalau jujur santai aja, nggak usah tersinggung. Yang tersinggungnya nggak jujur. Ada yang punya pom bensin. Baik. Yang berikutnya al-kabira as-samina wa sittun. Dosa besar yang ke-68. Al-amnu min makrillahi ta'ala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Makar maksudnya balasan. Allah ada disebut dengan sifat-sifat Allah yang disebut ala wajhil muqabalah, yaitu dalam sisi karena membalas. Seperti Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Allah mengejek pada orang yang mengejek. Ya. Seperti kata Allah, makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar kepada mereka. Jadi Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Tapi tidak kita katakan Allah adalah memiliki sifat makar, enggak. Tapi Allah berbuat makar kepada orang yang apa? Berbuat makar. Dan ini pantas buat dia. Allah mengejek kepada orang yang mengejek. Itu orang-orang apa? Orang-orang munafikin. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafikin mereka menipu Allah dan Allah akan nipu mereka nanti hari kiamat. Ya, dikasih cahaya untuk melewat sirat, mereka sudah senang, nah cahayanya diredupkan. Karena selama ini mereka nipu di dunia, KTP-nya Islam ternyata benci dengan Islam. Menipu kaum mukminin, menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak bisa menipu Allah. Maka hari kiamat kelak Allah permainkan mereka sebagai bentuk balasan kepada mereka. Tapi tidak boleh kita bilang Allah memiliki sifat makar secara mutlak. Tidak boleh. Kita bilang Allah punya sifat perbuatan makar kepada yang berbuat apa? Makar. Ya. Ini masalah asma sifat. Baik. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang merugi. Ya. Jadi seorang di antara dosa besar adalah dia melakukan kemungkaran, dia melakukan makar, dia melakukan maksiat, dan dia merasa aman. Merasa aman tidak akan diadab oleh Allah, ini dosa tersendiri. Lain halnya ketika dia melakukan dosa dan dia merasa bersalah, dia takut. Dosanya ada, dia dosa berbuat maksiat. Tapi dalam hatinya ada rasa apa? Takut kepada Allah. Tapi ketika dia bermaksiat dan dia merasa nyaman dan dia merasa aman, dia merasa Allah tidak bakalan menghukum dia, itu dosa tersendiri, namanya al-amnu min makrillah. Merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Lebih besar daripada ketika mungkin dia melakukan dosa. Dan ini biasanya muncul karena sudah sering dia melakukan maksiat dan dia aman-aman saja. Dia merasa dia aman-aman saja. Orang mungkin kena, ada yang ketangkap, dia enggak pernah ketahuan. Dan dia merasa aman, dia tidak pernah sakit, usahanya sukses terus. Padahal penipuan terus dia jalankan, maksiat terus dia kerjakan, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dosa besar tersendiri.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka berupa kekayaan duniawi, akhadnahum baghtah. Tiba-tiba kami siksa mereka. Ya, tiba-tiba kami turunkan hukuman dengan baghtah tiba-tiba. Ya, jadi seakan-akan Al-Imam Zahir mengatakan jangan kau merasa aman ya. Karena hukuman Allah itu datang dengan tiba-tiba. Mungkin orang tidak lihat, tiba-tiba kau dicabut nyawanya. Lagi bangga-bangga dengan kesehatan kebugaran tubuh, kemarin bohongin orang, kemarin nipu orang, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Kemarin baru korupsi harta negara, nipu masyarakat, lagi senang-senangnya tiba-tiba mati. Nah ini Allah hukum secara tiba-tiba. Selama ini dia merasa nyaman, merasa tentram, tidak rasa takut, dia nyaman-nyaman aja. Perasaan tentram, nyaman, Allah tidak hukum saya, itu dosa tersendiri. Lain daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa yang dilakukan sendiri, korupsi dosa tersendiri, bohongin orang dosa tersendiri. Ya. Merasa aman bahwasanya tidak bakalan terkena siksaan, dosa tersendiri. Dan itu dosa besar juga. Tapi ingat, Allah kalau sudah memberi hukum, tiba-tiba. Di saat orang sedang di puncak-puncaknya, sedang lagi senang-senangnya, lagi hura-huranya, lagi tinggi jabatannya, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Ya, Allah cabut nyawanya. Terkadang Allah cabut nyawanya seakan-akan natural. Orang tidak sadar kalau itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kecelakaan, mungkin mungkin serangan jantung, mungkin orang lihat tidak tahu bahwa itu hukuman dari Allah. Seakan-akan kematian yang natural atau kecelakaan yang natural, tapi ternyata itu adalah siksaan tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, peringatan bagi saya pribadi dan juga bagi para hadirin hadirat, jika bermaksiat kepada Allah, takut. Istighfar ya, takut. Jangan santai. Orang kalau bermaksiat entah dia salah berucap, salah melihat, salah mendengar, apapun dia harus timbulkan rasa takut. Istighfar kepada Allah. Jangan dia santai hatinya mati sehingga rasa takut tersebut hilang dan dia merasa aman. Saya katakan tadi, rasa aman ini muncul kapan? Ketika maksiat dilakukan berulang-ulang dan tidak ada hukuman yang mengenai dia. Akhirnya timbullah rasa aman tersebut. Enggak ada masalah. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan cuek dengan apa yang dia lakukan. Buktinya dia sudah melanglang buana dalam dunia hitam, tapi dia aman-aman saja. Maka kita sebagai orang mukmin hendaknya kalau maksiat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu ketaatan membuat dia bahagia, kemaksiatan membuat dia tidak bahagia. Tentu tidak, kita semua tidak ada yang lolos dari namanya maksiat. Tapi bagaimana sikap kita ketika terjerumus dalam maksiat? Hendaknya kita merasa tidak tentram. Baik, ayat berikutnya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami. Ini tentang orang-orang kafir yang mereka tidak mau adanya hari kebangkitan, enggak mau mereka. Mereka tidak mau namanya bertemu dengan Allah, tidak mau namanya ada hari kebangkitan. Wa radu bil hayatid dunya, dan mereka ridha, senang dengan kehidupan mereka di dunia. Ini yang mereka cari-cari di dunia. Watma'annahu biha, dan mereka tentram dengan dunia yang mereka dapatkan. Ya, mereka tentram, inilah cita-cita yang mereka inginkan, inilah puncak kebahagiaan yang mereka cita-citakan, ya. Mereka kata Allah, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Di antara ayat-ayat Allah adalah teguran-teguran. Allah beri teguran-teguran namun lalai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyiksa Firaun, kata Allah, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Hari ini kami selamatkan jasad engkau wahai Firaun. Tenggelam, terus Allah keluarkan jasadnya. Langsung. Ya. Litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang setelahmu wahai Firaun. Bahwa ini Firaun ini pernah ada orang sombong seperti ini.
ditenggelamkan oleh Allah, jasadnya tidak dihilangkan oleh Allah. Kalau dihilangkan oleh Allah, orang lupa, tapi jasadnya diselamatkan. Kata Allah, "Nunajjika bibadanika," kami selamatkan jasadmu, Fir'aun. "Litakuna liman khalfaka ayah," agar engkau menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang setelahmu. Setelah itu Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun," akan tapi banyak orang lalai dari tanda-tanda kami. Seperti sebagian kita terjadi gempa, ya, biasa aja. Selalu dikaitkan dengan natural, bukan karena maksiat. Dia terkena sakit, dia natural biasa. Dia tidak kaitkan bahwasanya karena maksiat yang saya lakukan. Atau mungkin keluarganya ada yang terkena, dia tidak ada kaitkan. Kayaknya ya selalu, bahkan dia memposisikan dirinya sebagai orang yang ujub. Oh, ini karena iman saya mau ditambah. Sehingga dia posisi ujub selalu. Entah dia mengkaitkan segala kegiatan dengan natural, ini karena gempa ya karena perubahan lempeng bumi, oh ini karena ada ini, karena iya benar. Ketika Allah menimpakan suatu teguran, ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab duniawi itu disebabkan karena sebab-sebab ukhrawi, karena nilai-nilai agama yang ditinggalkan. Nilai agama yang ditinggalkan. Allah telah mengatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada yang keburukan yang menimpamu kecuali dari dirimu sendiri. Ayatnya umum. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tidak ada satu keburukan apapun yang menimpamu illa min nafsik, kecuali akibat dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Semua yang kita alami, ya, permasalahan di atas muka bumi ini, apakah karena diri kita bermasalah, ada problem dengan keluarga, ada masalah dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, itu semua gara-gara dosa yang kita lakukan. Ya. Maka seorang harus selalu peka terhadap teguran-teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ingatkan, jangan sampai seorang merasa aman. Setiap ada ayat-ayat Allah teguran, dia tidak peka. Ketika dia tidak peka terhadap teguran-teguran tersebut, maka dia merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa aman akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ini adalah dosa besar tersendiri. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi." Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti seorang yang sedang duduk di bawah sebuah gunung yang akan jatuh menimpanya. Dia khawatir bahwasanya akibat dosa yang dilakukan tersebut tiba-tiba berdampak bagi dirinya. Dia selalu takut melakukan maksiat. Orang mukmin melakukan maksiat, yara dzunubahu. Dia memandang maksiat yang dilakukan itu seakan-akan kondisi dia di bawah sebuah gunung yang siap jatuh menimpanya. Wa innal munafiq, adapun orang munafik, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi fayaqulu hakadha. Adapun orang munafik, maka dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan seperti lalat yang lewat di depan hidungnya, kemudian dia cuma kebas begini saja, tidak dia pedulikan. Apa tidak rasa takut sama sekali. Inilah dosa besar yang harus dihindari. Al-amnu min makrillah, merasa aman tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin kalau melakukan maksiat segera beristighfar, segera bertaubat. Khawatir nikmat yang Allah berikan pada dia akan dicabut, maka dicabut. Dan banyak akibat maksiat, kenikmatan yang dicabut, kenikmatan khusyuk dalam sholat, kenikmatan tadabbur Al-Quran dicabut, ya. Banyak kenikmatan. Maka jangan lupa untuk banyak istighfar ketika bermaksiat. Tapi yang berikutnya, al-kabira at-tasi'ah wa sittun. Dosa besar yang ke-69, ya. Al-iyas min rauhillahi ta'ala wal qunut. Putus asa dari rauhillah, yaitu dari pertolongan Allah, wal qunut, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua istilah, yaitu al-qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Apa bedanya? Al-qunut min rahmatillah itu merasa putus asa dari rahmat Allah, kayaknya saya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan intinya akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau al-iyas bin rauhillah biasanya digunakan untuk kesulitan yang dihadapi, kemudian dia putus asa. Seakan-akan Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan menolongnya lagi. Itu namanya
Al-iyas min rauhillah. Dua-duanya bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya, "Fatahassatu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah." Wahai anak-anakku, carilah Yusuf di mana dia. Cari Yusuf, Binyamin, ya. Wala tai'asu min rauhillah, janganlah kalian putus asa di rahmat Allah, jangan putus asa di pertolongan Allah, pasti ada jalan keluar. Innahu la yai'asu min rauhillah, sungguhnya tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah ilal qaumul kafir, itu kecuali orang-orang yang kafir. Dan ini menakjubkan Nabi Yakub alaihissalam mengucapkan perkataan ini justru ketika di puncak kesulitan. Ketika Yusuf hilang, kemudian Binyamin ditangkap gara-gara dituduh mencuri, kemudian kakak mereka tidak mau pulang. Tidak mau pulang karena malu kepada ayahnya. Ya. Ketika di puncak kesulitan ini justru kemudian Nabi Yakub husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "La tai'asu min rauhillah." Jangan kalian putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sering ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongan datang di puncak klimaks kesulitan. Itu sering sekali. Agar Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya yang mengatur segalanya hanya siapa? Allah. Agar seorang berlepas dari haul dan kuwah selain Allah Subhanahu wa taala. Agar benar-benar terpatri dalam dirinya la haula wala quwata illa billah. Tidak upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah, siapa lagi yang mau diharapkan? Tidak ada. Semua pintu telah tertutup. Yang terbuka hanya pintu langit. Ketika itu di puncak-puncak kesulitan, Allah berikan pertolongan. Makanya Nabi Yakub alaihissalam tidak mengucapkan ini kecuali setelah puncak-puncak kesedihan. Nabi Yusuf tidak balik-balik, dia sudah sedih. Ditambah lagi adiknya Nabi Yusuf Binyamin yang juga dia sayangi, ternyata dituduh mencuri, ditahan. Kemudian kakak mereka yang paling tua tidak mau pulang karena malu sama ayahnya. 3 anaknya tertahan. Ketika itulah muncullah husnudzon yang luar biasa dari Nabi Yakub alaihissalam, dan dia menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya dan jangan putus asa, dan akhirnya Allah beri pertolongan. Seorang berusaha tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu sampaikan, apapun ingat Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Sudah, itu patokan. Yakini hadis tersebut. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladihi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Cuma kita enggak tahu. Yang penting kita husnudzon, berusaha apa yang Allah putuskan yang terbaik. Apa yang putuskan yang terbaik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu." Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Iya, jangan putus asa ya. Buktinya Allah bisa turunkan hujan setelah orang sudah putus asa, kayaknya sulit ini, enggak mungkin lagi tiba-tiba Allah turunkan hujan. Banyak hal yang keajaiban yang bisa terjadi. Jadi senantiasa hendaklah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya larangan untuk putus asa dari rahmat Allah ketika banyak melakukan dosa. Allah berfirman ayat berikutnya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebihan terhadap diri mereka dalam bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, salah satu ayat yang dikatakan oleh para ulama arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan bagi pendosa dalam Al-Qur'an. Ada ulama khilaf tentang ayat apa yang paling memberi harapan bagi seorang pendosa. Di antara sekian pendapat adalah pendapat yang mengatakan ayat inilah ayat yang paling memberi harapan kepada seorang pendosa agar tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Lihatlah, Allah sedang berbicara kepada orang-orang asrafu ala anfusihim, yaitu yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Israf itu bahasa kita mubazir. Yang mubazir dalam maksiat, bukan maksiat sedikit-sedikit, maksiatnya banyak. Maksiatnya banyak. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, yaitu Allah menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan. Demikian juga para dai untuk menyampaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bergelimang dalam kemaksiatan.
Qul ya ibadi, katakanlah kepada mereka seruanku ini, seruan ilahi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ternyata para pelaku maksiat tersebut Allah masih menamakan mereka dengan hamba-hambaku. Allah masih menamakan apa? Dengan hamba-hambaku. Bukan wahai budak-budak syaitan, tidak. Kita aja orang tua kalau saya kadang-kadang marah, kalau lagi marah sama istri, saya bilang tuh ambil anakmu, sebenarnya anak kita bersama. Itu anakmu perhatikan tuh. Padahal anak saya juga. Cuma begitu kan, kalau lagi marah sama anak, saya itu anakmu perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ketika hamba bermaksiat dan bergelimang dalam maksiat, Allah masih mengatakan ini hamba-hambaku. Ketika Allah menisbahkan hamba-hamba pelaku maksiat terhadap dirinya, berarti ada harapan yang besar. Karena Allah masih menamakan dengan apa? Hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Itu hamba-hambaku yang bergelimang dalam kemaksiatan, berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh orang-orang saleh untuk menyampaikan hal ini kepada para pelaku maksiat. Karena khawatir mereka putus asa. Khawatir mereka merasa tidak dirahmati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berapa sering saya ditanya, Ustaz, saya melakukan ini, apakah saya masih bisa diampuni? Itu bagus, rasa takut, tetapi tidak boleh putus asa. Kemudian dalil yang terakhir dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi taala. Janganlah salah seorang dari kalian sekali-sekali meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tempat yang di mana seorang dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bakalan meninggal dunia. Mau meninggal dunia jangan buruk sangka. Hendaknya dia berbaik sangka, hadirkan dalam dirinya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Betapa sering nikmat Allah berikan kepadaku, husnudzon. Namun ini perkara tidak mudah. Perkara tidak mudah. Tidak mudah orang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh keimanan, dia butuh belajar, dia butuh sehingga menimbulkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon enggak mau dia. Allah Tuhan kayak gini, Allah kayak gini. Sempat terjadi waktu jadi musibah suatu daerah, ada teman yang datang ke sana terus tegur, salat. Ngapain salat? Salat kita dikasih musibah. Ada yang jawab begitu? Ada. Susah disuruh husnudzon, susah. Dia malah suudzon. Padahal husnudzon Allah selamatin dia. Tidak yang lainnya binasa entah dalam kondisi apa. Dalam kondisi baik, dalam kondisi buruk enggak tahu. Dia masih selamat. Justru dia seperti itu ya. Kita seorang mukmin selalu di antara raja dan khauf ya. Di antara berharap dan khawatir ya. Jangan sampai kita rojak berlebihan sehingga akhirnya kita merasa aman dari hukuman Allah, dan jangan sampai kita ketakutan berlebihan sampai kita putus asa. Kata para ulama, ibarat iman itu, amal hati itu seperti burung yang terbang, dia punya dua sayap berharap dan sayap takut. Sementara kepalanya adalah rasa cinta kepada Allah. Berusaha seorang berjalan dalam ibadahnya, ada 3 amalan hati tersebut yang disebut dengan amalul qulub, yang disebut arkan al-a'mal al-qalbiyah. Rukun amalan hati ada 3, yaitu berharap, takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam diri seorang 3 amalan ini, maka dia akan ibadah dengan nyaman. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama orang kafir dengan orang yang mereka di malam hari mereka bangun malam, sujud, berdiri, salat malam. Yahdharul akhirah, dalam kondisi takut dengan hari akhirat, takut masuk neraka. Wa yarju rahmata rabbih, dalam kondisi sekaligus dia berharap rahmat Allah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Hanya orang yang berilmu yang bisa mengumpulkan ini. Takut dan berharap sekaligus.
Jadi seorang berusaha untuk menggabungkan antara rasa takut dan berharap dalam ibadahnya keseharian Nah, kata para ulama ketika dalam kondisi mau meninggal dunia, dia harus menjadikan rasa harapan mendominasi rasa takut. Dia berusaha menjadikan jadi seorang berusaha untuk ketika dalam kondisi kata para ulama, jadi harapan dan rasa takut senantiasa seimbang. Namun dalam kondisi tertentu kita menjadikan yang satu lebih dominan. Kapan kita menjadikan rasa berharap lebih dominan? Ketika akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, sehingga kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadikan rasa takut dominan ketika kita bermaksiat. Tapi jangan melupakan rasa harap. Karena kalau dominan berlebihan sehingga rasa harap dihilangkan, jadi putus asa. Tidak boleh. Demikian juga ketika kita mau meninggal, kita menjadikan berharap dominan, tapi jangan sampai hilang rasa takut sama sekali. Karena kalau hilang takut rasa sama sekali, jadilah tadi merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ketika dalam maksiat hendaknya kita menjadikan rasa takut dominan. Kenapa? Agar kita tidak bermaksiat lagi. Baik, kita lanjutkan. Al-kabirah as-sab'un, dosa besar yang ke-70. Kufranu nikmatil muhsin. Yaitu kufur di sini maksudnya tidak bersyukur atas kebaikan orang yang telah berbuat baik, melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada dia. Ini tidak boleh, ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka." Bersyukurlah, artinya berterima kasihlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, washkur liwalidayka, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjelaskan tentang peran orang tua terhadap anak. Bagaimana kedua orang tua, bagaimana seorang ibu, bagaimana ketika mengandung, bagaimana ketika melahirkan. Karena manusia tidak melihat itu semua. Kita tidak melihat bagaimana ibu kita ketika mengandung kita. Kita tidak melihat bagaimana ibu kita ketika bertarung dengan kematian ketika melahirkan kita. Kita tidak melihat ketika ibu kita merawat kita, mendiamkan kita ketika kita nangis, ketika kita cengeng, ketika kita sakit, bagaimana kondisi ibu yang ketakutan luar biasa. Kita tidak lihat. Makanya Allah sebutin supaya kamu nggak lupa, supaya kamu pandai berterima kasih. Dan itu baru kita sadar ketika kita punya istri, baru kita istri kita begitu. Oh dulu saya juga gini, ternyata begini dulu ngerepotin orang tua saya, sebagaimana anak saya merepotin istri saya. Baru kita sadar ternyata orang tua dulu luar biasa ya. Saya punya teman di Madinah, dosen. Saya waktu haji 2000, kalau nggak salah 2019 haji terakhir, saya main ke rumah dia. Dia bilang, gimana kabar Syekh? Kata dia, aduh sekarang lagi susah nih. Kenapa? Oh istri saya tidak mau temui saya. Kenapa? Dia lagi hamil. Kalau udah hamil dia nggak mau lihat saya. Mau lihat saya nggak mau katanya. Ini anak saya keempat kalau tidak salah. Dulu waktu anak saya baru pertama, saya mau ceraikan istri saya. Ini orang bercanda. Mau dekati, mau lihat aja nggak mau. Ya, maksudnya kalau bahasa kita apa namanya? Ngidam, tawahum. Ngidamnya tingkat tinggi ya. Sampai suami nggak mau dilihat. Saya bilang, masa gini? Tapi saya sudah biasa. Pertama saya hampir mau ceraikan, kedua saya biasa, apalagi sekarang keempatnya sudah. Dia nggak mau lihat saya di kamar lain, dia di kamar lain, selesai. Ya, itu kan maksudnya bagaimana susahnya orang tua dahulu ya. Intinya Allah mengkhususkan penyebutan untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, jangan lupa. Kemudian hadis, la yashkurullah man la yashkurun nasa. Tidaklah dikatakan orang pandai bersyukur kepada Allah yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Ya. Orang yang berbuat baik dituntut untuk tidak mengharap terima kasih dari orang lain. Jadi kita punya dua sisi. Sisi orang yang berbuat baik dan sisi orang yang dibaikin. Sisi orang berbuat baik jangan pernah menuntut untuk diterima kasihin.
Allah berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Di antara ciri-ciri penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang beri makanan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, makanan yang mereka sukai, mereka berikan. Setelah itu mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak ingin mendapatkan terima kasih dari kalian atau balas budi, enggak mau. Itu adab orang yang berbuat baik. Agar dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Karenanya ketika Aisyah radhiyallahu anha memberikan dia suruh budaknya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, setelah dikasih Aisyah mengatakan, "Kamu tolong ikuti dia apa yang dia ucapkan." Akhirnya ketika budaknya ngasih sesuatu kepada orang lain, orang tersebut mendoakan Aisyah. Maka Aisyah ingin tahu dia doa apa. Supaya apa? Supaya Aisyah juga bisa radhiyallahu anha bisa mendoakan dia dengan doa yang sama. Supaya apa? Supaya impas sehingga ganjaran Allah sempurna, tidak terkurang. Paham? Jadi Aisyah ingin tahu dia apa sih kan saya tidak berharap kebaikan dari dia. Ternyata dia berbuat baik kepada saya yang tidak mungkin kita larang. Yaitu di antaranya mendoakan. Nah, Aisyah ingin tahu doa dia apa untuk saya. Supaya Aisyah juga mendoakan seperti doa dia. Ketika sama-sama mendoakan impas, tinggal pahala yang sempurna. Sampai seperti itu para salaf dahulu. Tidak ingin diberi balasan meskipun minta doa enggak. Ini sekedar adab saya ajarkan. Jangan kemudian antum kasih kue sama orang, doain saya. Enggak usah. Ya udah kasih aja. Enggak usah. Maksud saya kita masih diri ya. Maksudnya enggak usah begitu ya. Enggak usah. Kita sesekali boleh lah. Itu hukum bukannya tidak boleh sesekali. Ada keperluan atau apa, tapi asalnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mau berbuat baik kemudian kita minta balasan. Di antara bentuk balasanlah minta doa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini pihak pertama orang yang berbuat baik jangan minta balasan sama sekali. Karenanya terkadang kita melakukan kebaikan kepada orang yang dekat dengan kita, Allah mentakdirkan dia tidak tahu terima kasih. Biarin aja, enggak apa-apa. Dia tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, enggak apa-apa. Antum jangan marah ya, biarin aja. Allah ingin antum pahalanya sempurna. Allah ingin antum pahalanya sempurna. Terkadang seorang anak mungkin berbuat baik sama orang tuanya cuekin. Saya kemarin ada orang yang mengeluh, dia bilang, "Ustaz, saya berbuat baik sama ibu saya, tapi saya enggak pernah dianggap, Ustaz. Yang dianggap saudara saya yang suka ngambilin duit ibu saya. Saya kasih duit sama ibu kasih duit sama dia. Yang selalu dipuji saudara saya tidak pernah dipuji." Nah, itu Allah ingin pahala dia apa? Sempurna. Sehingga ketika dia memberi, dia sudah tidak harap pujian. Karena tidak bakalan dipuji. Ya udah kasih aja. Itu sebagai anak kasih aja. Bahkan orang terdekat yang harusnya memuji kita malah tidak memuji. Jadi jangan harap pujian, jangan harap balasan sama sekali. Ya. Di lain sisi, pihak yang dibantu harus berterima kasih. Meskipun yang pihak membantu tidak berterima kasih, kamu harus punya adab. Adab yang Islam yang diajar oleh Allah, diajar oleh Nabi SAW. La yashkurullah man la yashkurunna. Tidak dikatakan orang bersyukur kepada Allah jika tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kalau orang kasih hadiah ke apa, dia bilang terima kasih, jazakallahu khair. Kata Nabi SAW, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Balas setimpal. Tapi tidak semua orang mau dibalas dengan setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapati balas setimpal bagi dia, maka doakan. Doakan sampai kalian merasa cukup doa ini setimpal dengan apa yang diberikan kepada saya. Karena doa itu nilainya sangat mahal. Makanya sampai ada yang buka doa kan, pelayan doa bayar sekian. Sempat dulu kan gitu, doa gini bayar sekian, doa gini sekian. Apalagi doa minta jodoh, bayarnya mahal. Apalagi doa minta dapat izin dari istri, wah lagi mahal lagi. Karena doa itu sangat luar biasa efeknya. Jadi maksud saya, lihatlah bagaimana kita disuruh untuk membalas kebaikan orang. Fakafi'uhu, balaslah kebaikan dia. Sebisa mungkin. Nah, ada orang-orang yang tidak butuh balasan, orang kaya kasih kita kalau kasih balasan justru dia merasa terhina. Dia cuma kita cukup kita sopan santun, syukran, jazakallahu khair, terima kasih. Ya.
Bukan ketika kita diberi bantuan untuk menjaga izah kita, kita merasa tidak perlu kayak dicuekin. Ini nggak benar. Kamu nggak tahu terima kasih namanya. Ada orang seperti itu dibantu, tapi dia tidak mau merendah. Bukan merendah. Kamu beradab dengan adab Islami. Bilang terima kasih. Dia sampai nggak mau bilang terima kasih. Kalau dia merasa bilang terima kasih, akan dia rendah. Gimana? Ini nggak tahu adab kan? Ada bilang terima kasih. Syukran. Jazakallah khair. Bahkan perkara yang sedikit. Ada orang sudah berusaha kasih sesuatu, meskipun bagimu tidak bernilai, bilang syukran. Terima kasih. Apalagi kalau nilainya mahal. Syukron. Banyak. Ini cuma senyum doang, nggak ada apa. Kenapa? Dia ingin jaga harga dirinya, tapi tidak tahu berterima kasih. Nggak boleh. Ya. Orang mau kasih ya karena mungkin dia sayang, mungkin dia apa macam-macam. Intinya tidak tahu berterima kasih kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, kufranun ni'mah minal kaba'ir. Mengkufuri nikmat Allah termasuk dosa besar. Wa syukruha bil mujazaat atau bidu'a. Kufranun nikmat minal kaba'ir. Ini mengkufuri nikmat siapapun, bukan nikmat Allah saja. Nikmat manusia lain maksudnya. Ini kaitannya dengan kepada orang lain, bukan tentang nikmat Allah. Makanya judulnya kufranu nikmatil muhsin. Tidak tahu berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik kepada dirinya. Nah, kata sebagian salaf, orang yang tidak berterima kasih, kufur kepada kebaikan orang lain, maka dia telah melakukan dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Wa syukruha bil mujazat. Bagaimana cara bersyukur? Dengan membalas setimpal atau dengan doa atau dengan mendoakannya. Nabi yang bilang tadi, fakafi'uhu man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang melakukan kebaikan bagimu, balaslah. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas timpal, maka doakan. Kenapa kita balas timpal? Agar kita tidak berutang budi, berusaha. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Kalau kita nggak bisa membalas timpal, kita doain. Doa depan dia, syukuran jazakallah khair. Di malam hari kita angkat tangan berdoa kepada Allah ya, agar dia diberi kemudahan ya, sehingga kita merasa sudah timpal, kita sudah berbuat baik sama dia juga ya. Nah, di antaranya sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, seorang istri yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Nah, kena lo kan? Tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Suami udah baik, kerja banting tulang, ya, banting tulang, semuanya dibanting, sampai di rumah dibanting juga sama istrinya. Kasihan. Sampai ada seorang suami yang protes. Ya, dia bilang dia kasih uang sama tukang parkir 10.000 aja didoain. Oh, semoga naik haji semua surga 10.000. Istrinya kasih 1.000, cuma segini mas. Masya Allah. Nggak didoain ya, cuma segini katanya. Ibu jangan ibu, insya Allah ibu orang solehah, insya Allah nggak begitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Wallahu alam. Insya Allah. Insya Allah. Hakikatnya Allah alam, Allah yang tahu. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Makanya sebab paling banyak bikin ibu masuk neraka gara-gara takfurnal asyir. Tidak tahu berterima kasih kepada suami. Suami salah satu. Suaminya nanggung semua sini. Salah satu saja salah, dilupakan semua kebaikannya. Jangan sampai seperti itu ibu. Jadilah wanita yang pandai berterima kasih kepada suami. Baik, dosa berikutnya al-kabiratul hadiyah wa sab'un, dosa ke-71. Man'u fadlil ma, yaitu mencegah air yang punya air berlebihan tapi tidak mau kasih orang. Maksudnya demikian. Dia punya air berlebihan tapi tidak mau kasih orang. Kita bicara zaman dulu orang butuh airnya. Dia punya air berlebihan tidak mau kasih orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra fama ya'tikum bima'in ma'in." Allah ingatkan, katakanlah seandainya air kalian yang kau miliki surut, siapa yang bisa datang air tersebut? Ayat ini maksudnya apa? Allah ingin mengingatkan, air yang kamu miliki itu dari Allah. Yang turunkan dari langit siapa? Allah. Yang keluarkan dari tanah juga siapa? Allah. Kalau Allah surutin, kamu bisa punya air sendiri. Nah, kalau itu air semua dari Allah, pakailah secukupnya. Kalau berlebihan kasih orang. Jangan dimonopoli. Ini maksud pembahasan ini. Memonopoli air padahal kau sudah cukup, itu dosa besar. Dosa besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u fadlal ma'i li tamna'u bihi fadlal kala." Ya, janganlah kalian melarang orang untuk mendapatkan air ya,
sehingga kalian tidak memberi kepada yang lainnya ya. Sehingga orang ada air bisa tumbuh-tumbuhan banyak bisa digunakan untuk hewan-hewan dan yang lainnya ya. Baik. Wa qala la tabi'u fadlal ma. Jangan jualan air yang berlebihan ya. Kalau ada air kamu pakai, sisanya kasih. Ya. Sisanya kasih. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man mana'a fadla ma'ihi, siapa yang menyimpan atau menghalangi orang dari kelebihan air yang dia miliki, au fadla kalaihi, atau rumput yang berlebihan yang dia sudah cukup dia tidak mau kasih orang, mana Allahu fadlahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menghalangi dia dari kebaikan Allah pada hari kiamat kelak. Ini semua dalil bahwasanya, adapun hadis yang terakhir ini didhaifkan oleh Syekh masyhur ya, tapi intinya ini semua dalil tentang larangan kalau Anda punya air dan itu kebutuhan pokok manusia ya. Kemudian Anda sudah cukup, tidak mau kasih orang, sementara orang kehausan, orang ada perlu untuk tanamannya, Anda nggak mau kasih, maka Anda berdosa. Air itu dari Allah, bukan kamu yang ciptakan dari langit, bukan kamu yang ciptakan dari tanah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aturannya. Boleh dipakai, berlebihan kasih orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salah satu la yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. Tiga golongan atau tiga orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka, Allah tidak memandang mereka pada hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibn sabil. Seorang di tengah padang pasir atau di tengah tanah lapang, dia punya kelebihan air. Terus ada orang musafir lewat, dia tidak kasih. Lain hari kalau dia nggak punya, cuma sedikit buat dia saja, mungkin dia pelit, oke lah. Ini airnya berkecukupan, dia cukup untuk dia, untuk anak istrinya cukup. Ada orang musafir lewat, dia nggak mau kasih. Ini sumur di tanah saya. Terus saya haus, tidak ada, beli, nggak boleh seperti itu. Kecuali kalau memang kamu sendiri kekurangan. Ini tidak akan dilihat oleh Allah dan bagi dia adab yang pedih. Wa rajulun baya al-imama la yubayyi'u illa lidunya. Seorang yang baiat imamnya dan tujuannya adalah duniawi, tidak dia baiat kecuali karena duniawi, bukan karena akhirat. Fa in a'tahu minha wafalahu, kalau pemimpinnya memberikan dari dunia apa perkara dunia maka dia taat sama pemimpin. Wa illam yu'tihi minha lam yafilahu, kalau ternyata tidak dikasih dunia oleh pemimpinnya maka dia pun tidak menunaikan baiatnya. Yang ketiga, wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal asr fa halafa billahi la akhadhaha bi kada wa kada fa saddaqahu wa huwa ala ghairi dzalik. Yang ketiga, seorang yang jual barang kepada orang lain setelah ba'da asar, kemudian dia bersumpah, saya ambil barang ini modalnya sekian-sekian. Ya, maka pembelinya membenarkan, ternyata dia bohong. Ya. Dia bohong. Demi Allah ini cuma modal. Saya beli kok, ini saya cuma jualan. Saya belinya 10.000, makanya 12.000 kan wajar. Padahal dia belinya 5.000 ya. Misalnya. Ini contoh. Sebagian penjual seperti itu. Ini semua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara tiga orang tersebut adalah orang yang punya kelebihan air, ada musafir lewat dia tidak kasih. Rawal Bukhari wa Zad, dan juga riwayat Imam Bukhari dan ada tambahan, rajulun mana fadla ma'in fayaqulullah al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal bi yadak. Ada seorang yang mencegah kelebihan airnya tidak dikasihkan kepada orang lain, maka pada hari kiamat Allah berkata, al-yawma amna'uka, maka pada hari ini aku akan menghalangi karuniaku kepadamu sebagaimana engkau telah menghalangi kelebihan airmu kepada orang lain, padahal air tersebut bukan ciptaanmu. Padahal air tersebut bukan ciptaan. Baik, kita lanjutkan al-kabira ats-tsaniyah wa sab'un. Dosa besar ke-72, man wasama dabbatan fil wajhi. Siapa yang beri tanda dengan melukai wajah hewan. Dulu orang punya hewan, ada kasih tanda, tandanya dilukai, dikasih makan garis agar tahu ini sapi saya, itu sapi kamu ya. Ini onta saya, itu onta kamu, dikasih tanda. Nah, tidak boleh dikasih tanda di wajah, enggak boleh. Enggak boleh. Di badan boleh, di pundak boleh. Ya, hewan enggak apa-apa, tapi kalau wajah enggak boleh. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi himadin qad usima fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor keledai sudah dibikin tanda di wajahnya. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'anallahu alladhi wasamahu.
Allah melaknat orang yang telah memberi luka di wajah keledai. Ya. Dan subhanallah di sebagian daerah di Afrika dikasih tanda di wajah manusia. Saya punya teman-teman banyak di Madinah ketika belajar banyak tanda ada 2 garis, ada begini ya, mungkin ini dari suku ini ya. Tapi hewan aja nggak boleh, apalagi manusia. Cuma tradisi mereka. Ya, jadi tanda bahwa dia dari wajah ini mungkin kalau 3 garis darah biru, kalau 4 garis darah coklat mungkin ya, tapi ada tanda-tandanya. Dibuat tanda ya. Hewan aja nggak boleh, apalagi manusia. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada tradisi begitu. Ada tradisi gitu. Kamu dari suku ini garisnya 2, enggak ada. Alhamdulillah. Di Afrika ada, dan itu teman-teman sendiri, teman-teman sekolah. Ya. Kemudian wa inda Abi Dawud, tadi riwayat Muslim, sekarang dari riwayat Abu Dawud, amma balagakum anni la antum man wasamal bahimata fi wajhiha. Tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat orang yang memberi tanda dengan melukai wajah hewan ternak, au daraba fi wajhiha, atau memukul hewan di wajahnya, wa naha an dzalik. Dan Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Tidak boleh kalau pukul hewan di belakangnya, jangan pukul wajah hewan ya. Bagaimana indahnya Islam, hewan aja nggak boleh digituin, apalagi manusia. Bahkan Rasulullah SAW perang melarang namanya muslah. Kalau orang tidak boleh cincang-cincang mayat, nggak boleh ya. Hewan aja tidak boleh, apalagi manusia. Qauluhu fa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Imam Az-Zahabi mengomentari. Amma balagakum anni la antu, perkataan Nabi, tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat yang demikian, yufhamu minhu, dipahami. Anna man lam yablughu az-zajru ghairu asimin. Siapa yang tidak sampai kepadanya dalil, kemudian dia melakukan suatu dosa, maka tidak berdosa, karena tidak sampai padanya ada dalil. Dia sudah belajar tapi tidak sampai dalil padanya. Wa anna man balaghahu wa arafa fa huwa dakhilun fil la'nah. Adapun siapa yang sudah tahu hukumnya, sudah sampai kepada dia tentang hadis ini, kemudian dia masih melakukan hal tersebut, masih memberi tanda kepada wajah hewan, maka dia dilaknat. Wa kadza naqulu fi amati hadhil kaba'ir illa ma ulima minha bil ittirar min ad-din. Dan ini juga berlaku pada seluruh dosa-dosa besar yang sudah kita jelaskan. Dosa-dosa besar kalau ada orang melakukannya dia tidak tahu hukumnya, maka dia tidak berdosa. Kecuali kata Az-Zahabi perkara yang diketahui secara ittirar, yaitu semua orang muslim tahu ini adalah dosa, maka tidak ada uzur bagi dia. Contoh zina, semua orang tahu zina itu apa? Haram. Kecuali orang baru masuk Islam mungkin. Ya. Mencuri, semua orang tahu haram atau tidak? Haram. Ya. Kalau dia mencuri tidak ada uzurnya. Jadi ada dosa-dosa yang semua orang tahu, ada dosa-dosa yang tidak semua orang tahu. Ya, dosa-dosa yang semua orang tahu tidak ada uzur bagi dia. Dosa-dosa yang tidak semua orang tahu, dia baru tahu belakangan, maka dia tidak berdosa. Seperti dulu haramnya musik, dulu saya juga tidak tahu. Saya baru tahu belakangan, makanya saya waktu bilang waktu guru Ustaz saya bilang musik haram, saya kaget. Dalam hati, Ustaz serius ini musik haram. Waktu itu saya waktu saya SMA, terus saya mau ada acara halal bihalal, kebetulan yang bagian hiburannya saya, grup musik saya. Kemudian saya tanya sama Ustaz, itu Ustaz dari Muhammadiyah, sekarang masih di Sorong. Tanya Ustaz, saya besok ini ada acara halal bihalal. Kemudian saya bagian grup band saya yang bagian hiburannya. Tapi Ustaz, saya kalau main depan kayaknya saya pamer Ustaz. Bagaimana ini? Hukumnya gimana? Kata Ustaz, musik itu haram lah. Saya kayak dipukul waktu itu. Ustaz serius ya? Musik itu haram ya? Kok bisa hidup tanpa musik? Artinya memang benar-benar saya tidak tahu. Nah, orang seperti ini, dia tidak tahu ya, dia tidak berdosa. Tapi kalau mencuri semua orang tahu itu haram. Zina semua orang tahu haram. Nah sekarang musik juga orang juga tahu semuanya haram. Ya. Sekarang juga sudah artis-artis pun tahu. Dia sudah dengar musik itu haram. Artis dengar nggak? Makanya kadang-kadang ada bantahan, artis bantah Ustaz ada. Berarti sudah sampai kepada dia bahwasanya musik itu apa? Haram. Musik itu haram. Alhamdulillah belum ada yang masukkan kearifan lokal di Ustaznya di atas. Jadi ya sudah. Baik. Jadi perkara-perkara yang haram semua orang tahu, tidak ada uzur. Tapi yang masih ada yang belum tahu, ini kita bisa katakan dia berdosa kalau dia sampai dalil kepada dia. Tapi ingat, jangan sampai seorang berkata, saya nggak mau belajar Ustaz, biar saya nggak tahu terus. Ini lebih parah. Kamu belajar rambu-rambu lalu lintas, saya nggak mau belajar. Nanti kalau ditangkap polisi saya nggak tahu Pak polisi. Kamu belajar, kalau kamu udah belajar terus nggak tahu baru diberi uzur. Kalau sejak awal tidak mau belajar nggak ada uzur. Karena dari awal tidak mau belajar. Baik, yang terakhir tentang judi.
Al-qimar adalah judi. Allah berfirman, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu." Sungguhnya khamr, judi, patung-patung dan mengundi nasib adalah najis maknawi maksudnya. Ini semua perbuatan najis. Min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Minum khamr, najis maknawi, bukan khamrnya yang najis menurut pendapat yang lebih kuat. Patungnya enggak najis, tapi perbuatan menyembah patung apa? Najis, ya. Judi kartunya enggak najis, tapi perbuatan main judi itu apa? Najis. Azlam yang buat undi nasib itu juga barang-barangnya enggak najis. Artinya kalau kita sentuh enggak perlu cuci tangan, tapi perbuatannya apa? Najis. Makanya Allah mengatakan min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan ingin menjerumuskan kalian dalam permusuhan, dalam pertikaian, kebencian gara-gara khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat. Gara-gara khamr dan judi membuat kalian lupa untuk berzikir kepada Allah dan lupa untuk salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan judi dan Allah menggandengkan dengan perbuatan-perbuatan yang parah seperti khamr dan kesyirikan, menyembah berhala dan mengundi nasib. Kemudian Allah mengatakan perbuatan judi adalah termasuk amal syaitan, najis, ya. Dan Allah sebutkan juga dampaknya bisa membuat orang lalai. Permain judi lalai terus. Sehingga lupa untuk ingat Allah, ya. Wa anzalallahu fi ghairi ayatin fi maqti akli amwalin nasi bil batil. Dan Allah telah banyak ayat Allah turunkan tentang haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di antara memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah dengan menang judi. Dengan menang judi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Man qala li sahibihi," siapa yang berkata kepada kawannya, "Ta'al uqamirka falyatasaddaq." Mari ke sini kita main judi. Dia belum main, baru ngomong aja, main judi sama saya. Baru ngomong gitu, kata Nabi hendaknya dia bersedekah. Karena dia ngomongnya sudah berdosa. Kata Al-Imam Az-Zahabi, "Fa idza kana mujarradul qawli ma'siyatan mujibatan li sadaqatil mukaffirah." Jika hanya sekedar ngomong saja, bercanda, itu adalah merupakan kemaksiatan yang mewajibkan untuk bersedekah sebagai pengugur dosa. Fama dhannuka bil fi'li, bagaimana kalau melakukannya? Wa huwa dakhilun fi aklil mali bil batil. Dan dia masuk dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Baik, apa itu judi? Judi adalah melakukan sesuatu, ya, memasukkan harta dengan ada dua kemungkinan, untung atau rugi. Semua perkara yang kita taruh harta di situ ada kemungkinan untung atau rugi, ya, maka itu adalah apa? Judi, ya. Seperti main kartu taruh, yang menang dapat, yang kalah rugi. Semua taruh uang 500.000, main kartu, oh saya yang menang, saya ambil semuanya. Itu namanya apa? Judi. Termasuk lomba-lomba, misalnya lomba main bulu tangkis. Oke, ya, 500.000 ya. Siapa yang menang ambil. Kalau saya menang saya ambil jadi 1 juta, punya saya 500, dia punya 500. Kalau saya kalah saya rugi 500.000. Itu namanya apa? Judi. Dan banyak perlombaan isinya judi. Banyak perlombaan isinya judi. Ya. Atau ada orang main bola, kemudian kita penonton main judi. Yang menang siapa? Ayah, taruhan. Taruhan itu namanya apa? Judi. Ini cuma senang-senang. Iya, senang-senang judi, enggak apa-apa. Senang-senang judi. Hiburan, iya, hiburan judi namanya. Baik. Perlombaan, perhatikan ya, perlombaan ada beberapa model. Pertama, perlombaan yang dibolehkan meskipun judi. Perlombaan tersebut 3. Kata Nabi SAW, "La sabaqa illa fi khuffin wa naslin wa hafirin." Tidak ada lomba kecuali 3 perkara. Lomba balapan onta, lomba panahan, lomba naik kuda. Ini kata para ulama meskipun pakai duit nggak ada masalah. Dia dikecualikan. Kenapa? Karena ini ada manfaatnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau ada lomba-lomba yang nilainya untuk jihad, seperti mungkin lomba pakai pistol, seandainya ada judi nggak ada masalah. Ya, seandainya ada judi tentunya dilihat maslahat dan mudarat. Tapi ini diperbolehkan karena ini melatih seorang, karena zaman dahulu namanya jihad itu pakai anak panah, naik kuda sama naik apa? Onta. Maka kemudian para ulama mengkiaskan dengan peralatan-peralatan jihad zaman sekarang. Kalau ada misalnya ada lomba, orang misalnya bikin lomba tembakan, pistol sungguhan tapi bukan pistol mainan ya, bukan pistol air. Pistol sungguhan, tapi dia membuat dia terlatih untuk menembak, suatu saat digunakan untuk
berjihad di jalan Allah untuk membela negara misalnya ketika mau diganggu, ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja judi, tidak ada masalah. Ini model pertama. Yang kedua adalah lomba pada perkara yang haram. Seperti lomba ganggu cewek misalnya. Lomba apa kayak yang maksiat-maksiat. Lomba gambar manusia misalnya. Semua lomba-lomba yang isinya adalah haram, lomba buka aurat kayak lomba foto model kayak lomba cantikan kayak lomba macam-macam, ini semua haram. Lomba haram ini semua mau judi enggak judi hukumnya apa? Haram. Apakah ada uang atau tidak hukumnya apa? Haram, karena kita mendukung terjadinya kemaksiatan. Paham? Yang ketiga, lomba-lomba pada perkara-perkara yang mubah, lomba lari, lomba jalan, ya. Lomba bulu tangkis, ini perkara-perkara yang mubah, olahraga biasa. Maka ini boleh dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama, intinya selama bukan judi. Bentuk pertama, yang kasih uang pihak ketiga. Main si A dan si B, main bulu tangkis. Si pihak ketiga, si C, siapa yang menang saya kasih 500 ribu. Ini bukan judi, karena si A dan si B tidak ada yang dia keluarkan. Ini namanya kalau dalam fikih namanya ja'alah, sayembara. Pihak C sekarang sayembara, siapa yang menang saya kasih duit. Ya sudah, silakan lomba. Ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Atau yang kasih duit salah satunya, si A nantang si B, ayo main apa pingpong sama saya. Kalau kau menang saya kasih 500 ribu. Apakah ini judi? Enggak. Karena si B tidak ada yang dia keluarkan. Beda kalau saya 500 ribu, kamu 100 ribu, sama itu judi. Tapi enggak, kamu menekalahin saya kasih 500 ribu, namanya sayembara juga. Sayembara dan uangnya dari salah satu pihak. Tapi kalau dua-duanya letakkan duit meskipun berbeda nilainya, siapa yang menang dia dapat, maka itulah adalah apa? Judi. Ini semua adalah judi. Termasuk judi-judi modern zaman sekarang misalnya, ya. Orang membeli kartu tertentu, ada bayar. Nah, nanti ada undiannya Pak, tapi kartunya harus beli. Jadi anggota bayar sekian. Nanti diundi ke anggotanya yang menang dapat duit. Ini nggak boleh, karena ada sesuatu yang dia keluarkan. Contoh seperti anak-anak. Anak-anak ada makanan, ada bonekanya dalam apa? Dalam makanan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Tapi harganya agak mahal dikit. Bukan harga yang normal. Beda kalau itu harganya normal dan itu hanyalah hadiah, itu beda. Tapi kalau ada nilai pengorbanan, misalnya ciki-ciki ini, apa namanya kalau nggak ciki-ciki ya? Ciki-ciki harusnya 10 ribu, tapi dijual 15 ribu. Kenapa? Karena ada kemungkinan ada hadiahnya. Dia beli padahal harganya tidak wajar. Ini ada judinya. Begitu nggak dapat, waduh rugi ya ini. ada apa? Judi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, untung atau tidak rugi, maka itu bukan judi. Tapi kalau kita melakukan satu, kalau nggak untung rugi, itulah judi. Tapi kalau nggak untung ya nggak apa-apa, ya itu bukan judi. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.